Hmm. Tampilan pertama pada website kami, yaitu user akan langsung diarahkan kepada login page yang di mana user bisa memasukkan email dan juga password. Namun ketika user memasukkan password yang salah, user masih bisa menggunakan fitur forget password. Yang di mana user akan memasukkan email yang sudah terdaftar dan link untuk reset password akan dikirimkan kepada email pengguna. Namun jika pengguna masih belum memiliki akun, pengguna bisa menggunakan fitur sign up, atau jika pengguna sudah memiliki akun, bisa menggunakan fitur login. Untuk sign up ya, pertama yang akan diperlukan adalah nama, lalu email juga, lalu juga passwordnya. Passwordnya ini ada requirement yang diperlukan, dan jika salah, akan diminta untuk membuat password yang memenuhi kebutuhannya. Jika pengguna sudah memiliki, jika user sudah memiliki akun, maka user bisa langsung menggunakan fitur login dengan Google. Jadi untuk dashboard overview-nya ini kita ada 2 grafik pie chart. Ini untuk income, untuk yang kita dapatkan untuk setiap month, dan untuk expense by category. Kategori kita ada beberapa seperti payments, living expenses, entertainment, dan lain. Untuk income-nya dan expenses juga ada secara ringkas. Kita ada persentasenya, kita ada untuk nominal-nominalnya, dan di bawah sini juga ada savings plans. Kita ada untuk bulannya, targetnya, income-nya, save kita udah berapa, persentasenya juga berapa, dan juga tanggal berapa. Di sini juga ada progress untuk seberapa jauh kita udah melakukan savings untuk target kita itu. Dan juga ada expense dan income. Nah, untuk page ini ada 2 bagian. Ada secara income kita bisa lihat bulan apa saja kita sudah dapatkan uang. Misalnya di April ini kita sudah dapatkan 10 juta, di Februari kita sudah dapat 3 juta, dan di bawah sini juga ada total 53 juta. Jadi menambahkan semua total-total dari nominal yang kita dapatkan untuk expense kita ada secara general, secara kategori, berapa saja yang kita sudah keluarkan untuk kategori-kategori tersebut. Dan di bawah sini juga ada cash flow, ini mengurangkan 53 juta ini dengan total dari expense juga. Selanjutnya ada untuk transaction. Jadi di sini kita ada beberapa drop down untuk transactions, ada di semua bulan. Nanti kita akan menambahkan, nanti kita akan jelaskan page untuk add income dan expense nanti akan dikaitkan dengan dashboard, akan dikaitkan dengan expense income dan transactions. Nah, di sini kebetulan kita memasukkan expense pada bulan Februari. Nah, di Februari ini akan kelihatan bahwa di day keempat, misalnya kita masukkan tanggal di tanggal 4 Februari, maka ada keluarnya D4. Akan ada totalnya juga, serta kategori yang kita masukkan dan nominalnya. Selain itu juga ada waktu dan tanggal di bawah sini secara detail. Nah, misalnya kita tidak memasukkan expense pada bulan tersebut, maka tidak akan keluar apa-apa. Tapi kalau kita masukkan, maka ada di Maret misal kita ada menambahkan 120.000 di living expenses, atau di April kita ada menambahkan 100. Oke, untuk di page monthly reports, yang dimana ini untuk jika user melihat ini, mereka bisa melihat monthly expense overview apa saja. Bisa dilihat misalnya di bulan Februari, mereka baru ada expense-nya tuh di bulan Februari. Jadi di bawahnya itu di expense breakdown-nya itu mereka misalnya ada total income-nya 3 juta. Nah, di situ di expense breakdown-nya mereka di split up sesuai dengan kategori yang mereka sudah dikeluarkan. Misalnya untuk entertainment, maka expense-nya muncul 200.000. Jadi sehingga untuk totalnya di cash flow itu dari hasil calculation total income dikurang expense. Maka totalnya jadi 2.800.000. Next. Oke. Di monthly saving targets, ini user bisa mereka intinya mereka di setiap month mereka bisa ingin
menabung dengan sesuai target yang inginkan. Jadi misalnya kalau kita select month April, boleh lihat di dashboardnya, itu di bawahnya, itu di saving plans-nya itu dari linknya dari monthly saving targets. Dan di targetnya tuh misalnya mau 400.000, itu sudah di input. Tapi coba kalau misalnya mau buat baru, misalnya di bulan Januari, kita enter amount-nya 1 juta. Oke. Dan mau saving percentage untuk titik point targetnya dengan calculate, ya. Oke, nah di situ muncul semua saving goals-nya mau 200.000. Berarti targetnya 200.000. Jadi bisa kita save dulu. Oke. Nanti di si dashboard-nya dia akan muncul lagi dengan progress bar check yang terbaru. Di month Januari seperti bisa dilihat, targetnya 200.000, income-nya 1 juta, dan ini bar check-nya masih Rp0 karena kita belum add contribution. Jadi kita bisa kembali lagi month saving targets. Di add contribution-nya misalnya mau sisi tabungnya 100.000 atau ya. Nah, klik and contribution-nya. Oke. Bisa dilihat di sini. Nah, dia akan muncul dengan progress bar track-nya sesuai dengan sisi tabungan yang kita input tadi. Oh, dan kalau mau ingin record semua save progress-nya, itu ada bisa lihat di history juga. Nah, bisa dilihat di sini, di setiap log-nya itu kita bisa lihat untuk cek kembali input yang sudah kita taruh sesuai dengan target yang inginkan. Dan kalau ingin setiap log-nya itu ingin hapus agar tidak terjadi bug, kita bisa tinggal clear history aja. Oke, jadi dashboard-nya akan kembali nol lagi. Oke, jadi kita lanjut ke page terakhir, yaitu untuk add income dan expenses. Nah, untuk ini kita harus masukkan amount-nya. Misal kita masukkan 10 juta, misal, atau berapapun itu. Nah, ini ada 2 kategori sini, ada income atau expense. Kalau misalnya kita pencet income, kategori-kategorinya tidak akan dapat kita tekan, karena ya income bisa dimanapun, tapi kategori-kategori ini itu untuk expense saja. Nah, misal kalau kita pencet expense, kita bisa memilih kategori apa saja antara 6 kategori ini. Nah, misalnya kita memasukkan expense di sini, kita memasukkan tanggalnya, misal di 15 April, dan kita masukkan waktunya. Di transportations, misalnya. Jika kita confirm, akan ada beberapa efek. Pertama itu, di dashboard akan menambahkan di 10 juta, di 1 juta ini di transportations. Di sini juga akan menampilkan persentase dari pie chart-nya tersebut. Bisa kita lihat 1 juta di transportations. Lalu untuk expense dan income juga ada keluar di sini, di expense. Transportations-nya itu kita amount-nya 1 juta. Dan yang terakhir di transaction sini, jika kita masuk ke April di bulan yang kita tujui tadi, kita bisa melihat di D15, yaitu 15 April, ada expense atau transaction 1 juta untuk transportations. Kita bisa juga lihat detail waktunya dan juga detail tanggalnya. Jika seorang user ingin melakukan logout atau keluar dari akun tersebut, bisa saja menekan tombol logout di sini, dan kita akan balik ke page loginnya.